kesunyian hatiku. Malam yang indah dipenuhi dengan bintang-bintang yang cantik di atas langit. Ada seorang perempuan berparas rupawan sedang melamun dan menunggu datangnya fajar. Perempuan itu bernama Syara Nadifa, atau yang biasa disebut dengan Rara. Di malam itu, Rara merenungi akan nasibnya apakah diterima di pekerjaan di suatu perusahaan yang diimpikan selama ia duduk di bangku SMA. Rara pun tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Hingga saat matahari bersinar, ia langsung terbangun dari tidurnya. Suara alarm yang menghantuinya membuat ia semakin penasaran akan hasil pengumuman dari wawancara tersebut. Rara pun bergegas membuka laptopnya dan sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bekerja di salah satu perusahaan terkenal di kota Surabaya. Kemudian, Rara menyiapkan segala berkas dokumen yang akan dibawanya di esok hari saat ia akan berangkat untuk bekerja ke kantor tersebut. Keesokan harinya, Rara pun bangun dari tidurnya dengan keadaan yang sangat bahagia. Rara bersiap-siap dan tidak lupa ia untuk sarapan terlebih dahulu. Dan kemudian Rara berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk meminta restu akan kelancaran pekerjaannya tersebut. Sesampainya di kantor, Rara diarahkan untuk menuju ruangan karyawan. Rara mulai memperkenalkan dirinya kepada karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Dari pandangan Rara tertuju pada satu laki-laki yang tinggi, badan jenjang, dan berkacamata, serta sangat tampan. Rara pun penasaran dengan laki-laki tersebut. Saat istirahat di kantin, secara tidak sengaja, Rara berpas-pasan dengan laki-laki itu dan mengajaknya untuk berkenalan. Namanya Edo Laksana. Anak-anak kantor memanggilnya dengan sebutan Deo si tampan. Deo adalah anak magang dari Jakarta yang dipindahkan tugas di Surabaya untuk sementara. Sudah sebulan berlalu, Rara sangat rajin dan tekun dalam mengerjakan setiap tugasnya di kantor karena ia memang pekerja yang ingin pekerjaan itu, yaitu bagian pemasaran barang. Namun, di satu sisi, Rara masih penasaran dengan Deo dan sudah lama bekerja bersama dalam satu tim. Awalnya, Rara hanya menganggap rasa kagum terhadap Deo. Namun, lama-kelamaan, rasa kagum Rara menjadi rasa suka. Setiap hari, mereka bertemu di kantor, bercanda bersama. Bahkan, Deo sudah pernah mengajak Rara untuk keluar hanya sekedar melepas penat pada pekerjaan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan timbulnya saling suka satu dengan yang lainnya. 2 bulan kemudian, Deo akhirnya mengungkapkan rasa cintanya kepada Rara. Di taman yang indah, banyak sekali bunga-bunga yang cantik bermekaran, yang menambah kesan manis dan suasana sejuk angin di sore hari. Rara pun menerima cinta Deo. Dari situlah awal mula hidup Rara dimulai. Dari berangkat kerja hingga pulang kerja, Deo tidak pernah absen untuk mengantar jemput Rara. Setiap hari mereka bekerja bersama dengan rasa senang sampai teman-teman kantor mereka menyadari hal tersebut dan memanggil pasangan terlucu di kantornya. Deo,
anak yang sangat dipercaya oleh atasannya karena kinerja yang bagus dan Rara yang selalu rajin dalam bekerja. Kecocokan mereka seakan-akan menambah percaya diri yang mereka miliki satu sama lain. Karena terhanyut akan cinta, Rara lupa bahwa Deo hanya karyawan sementara di kotanya tersebut dan akan kembali lagi ke Jakarta. Deo yang sudah mengetahuinya akan kembali ke Jakarta dalam beberapa bulan yang akan datang. Deo enggan untuk memberitahu kepada kekasihnya yaitu Rara. Deo sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melamar Rara jika diangkat menjadi karyawan tetap. Tidak terasa 3 bulan berlalu. Deo memberanikan diri untuk berbicara kepada Rara akan hal penting ini. Di suatu malam hari, dengan angin berhembus kencang di ujung kota, mereka sedang berbicara serius. Dengan rasa sedih, dia memberitahu Rara jika ia ingin kembali ke Jakarta dan diharuskan kembali bekerja di Jakarta. Tangis Rara pecah tak terbendung. Dia menahan air matanya agar tidak keluar dan berusaha untuk menenangkan Rara. Rara mengatakan bahwa ia tidak bisa berhubungan jarak jauh dengan Deo karena Rara belum pernah pacaran dengan laki-laki yang berbeda kota dengannya. Deo sendiri tidak bisa berhubungan dengan jarak jauh juga. Tetapi mereka saling berkomitmen dan tidak bisa untuk terus bersama-sama, dan mereka berkomitmen untuk terus bisa bersama-sama walaupun mereka harus hubungan jarak jauh. Setelah Deo kembali ke kota asalnya, ia bekerja seperti biasanya dan tidak lupa untuk berkabar dengan Rara. Rara pun bekerja seperti biasanya walaupun ada rasa berbeda karena mereka tidak bertemu lagi setiap harinya. Hari demi hari dilewati setiap pulang kerja. Mereka menyempatkan waktu untuk bercerita tentang keseharian yang mereka lakukan di kantor. Rara semakin takut dan ragu akan hubungan yang sedang dialami dengan Deo. Setiap hari, Rara selalu memikirkan kapan Edo kembali untuk bisa menemuinya. Deo pun terus meyakinkan bahwa suatu saat nanti akan kembali menemui Rara. Hembusan angin bertiup kencang. Jatuhnya dedaunan di malam hari yang menandakan akan turunnya hujan. Di saat Rara pulang bekerja, kemudian ia mandi dan tidak sabar untuk menghubungi Deo dan bertukar cerita. Namun di malam itu, Deo tidak mengangkat telepon dari Rara. Di situ, Rara mulai cemas dan berusaha untuk melupakan hal tersebut. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa dan dia melakukan pekerjaannya yang belum ia selesaikan. Rara mencoba mengerti dan memahami akan kesibukan Deo. Sebulan berlalu, hubungan Rara dan Deo semakin renggang dan kurangnya komunikasi. Obrolan yang seadanya lama-lama terasa jenuh dan membosankan. Deo pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Rara melalui telepon bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Rara. Saat mereka berbicara, Rara sudah memendam rasa kecewa dan amarahnya kepada Deo. Deo pun mengatakan hal yang sama. Kurangnya komunikasi membuat mereka semakin dalam kondisi yang memanas dan kemudian bertengkar. Masalah belum terselesaikan, Deo pun menutup teleponnya. Rara yang terus berusaha menghubungi Deo menanyakan kabar Deo, namun tidak ada jawaban dan tanggapan. Rara kecewa dengan Deo karena Deo tidak menepati janjinya untuk kembali ke kotanya dan melamarnya. Hari demi hari Rara lewati, namun hatinya masih ingin menunggu kehadiran Deo. Teman-teman Rara pun sudah menyadarkan bahwa hidup terus berjalan dan Rara harus